Salam saudara sekalian, untuk hari ini kita kembali bersyukur karena kita diberi kesempatan Tuhan untuk kembali belajar pengantar perjanjian lama, dan hari ini kita akan belajar khususnya untuk kitab pasca pembuangan. Jadi nanti kita akan belajar kitab-kitab pasca pembuangan. Nah, memang ada beberapa kitab, nah diantaranya yang nanti kita pelajari pertemuan ini dan pertemuan depan, yaitu kitab Esra dan kitab Nehemia. Jadi kitab Esra dan Nehemia itu adalah kitab-kitab yang ditulis setelah orang Israel dibuang. Iya. Jadi ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa pasca pembuangan di mana orang Israel kembali dari Media Persia dan kembali ke Yerusalem. Nah, saya akan share screen untuk kitab Esra. Ya. Jadi saudara sekalian, terkait dengan kitab Esra, nah, dalam tanah kuno, Esra dan Nehemia dianggap satu kitab. Jadi Esra dan Nehemia dianggap satu kitab. Dan dalam tanah kuno itu disebut sebagai kitab Esra. Sedangkan Yosefus dalam Again Opium ya 1.8 dan Jerome dalam Preface of the Commentary on Galatian juga menganggap bahwa kitab Esra dan Nehemia itu satu unit. Walaupun begitu, tanah modern membagi dua untuk kitab Esra dan Nehemia. Jadi dalam tanah modern, kitab Esra dan Nehemia dibagi dua. Selain itu, ada beberapa ahli menyanggah bahwa kitab Esra dan Nehemia itu satu. Alasannya karena daftar pada Esra pasal 2 dan Nehemia pasal 7 itu pada dasarnya sama. Maka sulit diterima jika daftar yang sama dicantumkan dalam satu kitab. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kitab Esra dan Nehemia itu beda, bukan satu kitab atau satu unit. Nah, jadi itu terkait dengan kitab Esra dan kitab Nehemia yang dianggap satu kitab. Nah, kenapa kitab Esra itu diberi judul Esra? Memang kalau kita lihat di dalam kitab Esra itu bahwa kitab Esra ini menceritakan tokoh yang luar biasa dan khususnya itu Esra. Ya. Walaupun kita tahu pada pasal 16 itu Zerubabel, namun secara umum sebenarnya kitab ini menceritakan tentang tokoh Esra. Ya, seperti itu. Untuk penulis kitab, ya, kitab Esra tidak mencantumkan penulisnya. Namun Talmud menunjuk Esra sebagai penulisnya. Para pakar modern setuju karena Esra memang penulis kitab ini dengan menggunakan beragam dokumen. Pasal 4 ayat 16, silsilah pasal 2 170 dan memo pribadi pasal 7 27 sampai 915 sebagai sumbernya. Selain itu dari segi isi Esra merupakan tokoh kunci dalam kitab ini. Hal inilah yang mendukung Esra sebagai penulis kitab ini. Jadi dasar yang cukup kuat ya Talmud. Nah, Talmud itu sebenarnya merujuk pada tradisi Yahudi, tradisi Yudaisme. Dan memang ini sering dijadikan dasar untuk merujuk pada siapa penulis kitab. Ya, begitu. Untuk tahun penulisannya, ya. Kalau ini ditulis Esra, maka ada kemungkinan itu tahun 457 sampai 444 sebelum Masehi pada zaman pelayanan Esra.
Nah, berdasarkan tata bahasanya, kitab ini mirip dengan papirus Aramaik abad kelima milik kaum Yahudi di Elephantine, Mesir. Berdasarkan hal itu, maka penulis kitab ini pada awal kehidupan Esra yang sejaman dengan Nehemia, ya ini Nehemia 8:19 sampai dan 12:36, Esra mungkin menyelesaikan kitab ini ketika peristiwa pasal 10 ayat 17:44 tengah berlangsung di saat Nehemia tiba di Yerusalem. Nah, itu terkait dengan kitab Esra, di mana sesuai tata bahasanya kitab ini mirip dengan papirus Aramaik. Ya, seperti itu, di mana papirus itu ditulis ya sekitar tahun-tahun 400 sebelum Masehi ya. Nah, seperti itu. Lalu mari kita akan lihat untuk Esra mungkin menyelesaikan kitab ini ketika peristiwa pasal 10 ayat 17:44 tengah berlangsung. Nah, kita akan lihat pasal 10 ayat 17 itu apa. Nah, saya akan lihat Alkitab dulu. Nah, pasal 10 ayat 17 sampai 44 di sini dijelaskan, dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai, ya, kita lihat sebelumnya. Oh iya. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya, maka Imam Esra memilih beberapa orang kepala kaum keluarga masing-masing untuk keluarganya, semuanya dengan nama disebut. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, dan mereka menyelesaikan segala urusan orang yang memperistri perempuan. Nah, ini peristiwa-peristiwa ya yang ada di sana tentang tata jiwa kayaknya ya. Dari bani ini, dari bani ini. Lalu masuklah riwayat Nehemia. Ya, jadi ini peristiwa sebelum itu, dan ini kayaknya mereka mengambil istri perempuan asing. Nah, ada persoalan. Ya, ada peristiwa di mana orang-orang Israel mengambil istri orang asing. Dan pada saat itu, ya, Nehemia datang. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya, mari kita akan lihat untuk temanya. Jadi kalau dilihat dari setting sejarahnya, itu memang Esra itu datang ke Israel setelah Zerubabel. Jadi Zerubabel datang, baru Esra datang. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuannya itu adalah yang pertama membangun tembok Yerusalem dan membangun bait suci. Jadi kalau kita lihat runutnya, orang Israel kan dibuang. Lalu bagaimana kondisi di Yerusalem pada waktu itu? Nah, di Yerusalem pada waktu itu memang dihancurkan. Sehingga tembok Yerusalem tidak ada dan bait suci tidak ada. Nah, sekarang orang-orang dari pembuangan datang. Nah, pada saat mereka datang memang situasinya ya hancurlah. Lalu mereka datang untuk mendirikan tembok Yerusalem sebagai pelindung dan juga mendirikan bait suci untuk mereka beribadah. Oleh karena itu, tema kitab ini yaitu pemulihan spiritual. Setelah mereka ada di pembuangan, dan mereka kembali untuk membangun bait suci, moral, dan sosial dari kaum Renan yang pulang di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Esra. Jadi, mereka yang dulu di pembuangan seperti itu, mereka pulang, mereka dipulihkan supaya akhirnya mereka kembali seperti dulu, hidup dalam spiritual yang baik, hidup dalam moral yang baik, dan hidup dalam sosial yang baik di Yerusalem. Nah, hal ini nyata dari isi kitab, di mana kitab ini memaparkan bagaimana Allah menggenapi janjinya dengan memulangkan umatnya ke tanah perjanjian setelah 70 tahun di tempat pengasingan sesuai dengan nubuatan para nabi. Jadi setelah mereka di pembuangan, mereka pulang. Nah, pada saat mereka pulang, situasi Yerusalem hancur. Nah, Esra dalam konteks ini bersama Zerubabel membangun tembok Yerusalem,
membangun bait suci dan ya secara umum memulihkan spiritual kehidupan keagamaan, moral dan sosial umat Israel. Hal ini dimulai dari dekret Koresi, Raja Persia yang mengizinkan kaum Renan pulang. Nah, begitu antusiasnya untuk membangun kembali puing-puing bait suci. Nah, ini yang pertama itu berarti Zerubabel ya. Mereka begitu semangat untuk pulang. Namun selama 18 tahun, ya, pembangunan itu terhambat oleh gangguan musuh-musuh dari utara. Nanti kita akan lihat pada saat kita membahas isi kitab ya. Akhirnya dekret Darius mengizinkan gelombang kedua, ini gelombang kedua, kaum Renan pulang untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Di Esra pasal 1-6 ya. Dalam Esra pasal 7-10 dijelaskan tentang Imam Esra yang mengajar umat tentang hukum Taurat dan mereformasi kehidupan rohani bangsa Israel. Mari kita akan lihat sekarang garis besar. Jadi garis besar kitab Esra itu yang pertama yaitu pemulihan dipimpin oleh Zerubabel. Di mana ada dekret Kores yang mengizinkan supaya orang Israel pulang. Lalu diadakan sensus untuk orang-orang boleh pulang, lalu mereka dipersiapkan untuk kembali membangun bait suci. Namun ya ada tantangan oleh pihak oposisi. Ya, jadi ada tantangan-tantangan dan dituntaskan, akhirnya diselesaikan untuk pembangunan bait suci. Lalu pembaruan dipimpin oleh Esra, di sini ya pemulangan ke Yerusalem dan pembaruan pada saat Esra datang, dia sebagai seorang imam dan ahli kitab membuat pembaharuan supaya umat Israel hidup sesuai dengan kehendak Allah. Iya, selesai untuk kitab Esra. Jadi saudara sekalian, kitab Esra adalah kitab pasca pembuangan. Kitab ini menceritakan bagaimana orang Israel kembali dari pembuangan, baik dipimpin oleh Zerubabel gelombang 1 maupun gelombang 2 yang dipimpin oleh Esra. Tugasnya adalah membangun bait suci dan nantinya membangun tembok Yerusalem. Nah, karena memang itu menjadi pusat sentral kehidupan dan keagamaan orang Israel. Ya, saya rasa itu untuk kitab Esra. Tuhan Yesus memberkati.